Mari kita berdoa. Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kami datang kepada Engkau. Cerahkan hati dan pikiran kami supaya kami mengikuti kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Tema dari LAI adalah Yesus menyucikan bait Allah. Namun saya memberikan tema kepada kita adalah kita rumah Tuhan. Kalau kita pergi ke pasar, tentu berbeda ketika kita pergi ke mall. Suasananya berbeda. Dan begitu juga dengan harga-harganya berbeda. Situasinya berbeda. Karakter orangnya pun berbeda. Baik si penjual maupun si pembeli. Keramaiannya pun berbeda. Situasinya pun berbeda. Apalagi kalau kita pergi ke rumah Tuhan. Tentu perbedaannya sangat jauh. Nah, pada kali ini Yesus pada hari Paskah, orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Menunjukkan bahwa Yesus hidup di dalam budaya Yahudi. Dan Yesus sungguh-sungguh hidup di rumah Tuhan. Segala sesuatu yang dia lakukan dimulai dari rumah Tuhan dan diakhiri dengan rumah Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, pada waktu dia datang dalam acara Paskah itu, hari raya Paskah itu, ternyata bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, penukar-penukar uang di situ. Tentu situasi bait Allah berbeda, seperti pasar hiruk pikuk. Dan untuk kepentingan orang-orang yang berjualan. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia membuat cambuk dari tali dan mengusir mereka dari bait suci. Sehingga semua kambing, lembu, domba, uang, penukar-penukar uang dihamburkannya ke tanah di meja-meja dan dibalikkannya. Yesus tidak sependapat. Tidak setuju dengan sikap tindakan orang-orang yang ada di bait suci, di bait Allah. Nah, kemudian jemaat Tuhan, Yesus bukan hanya mengambil tindakan, tapi mengecam. Dia katakan begini, bahwa rumahku ini adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyakit. Kalau kita lihat di dalam Lukas 19 ayat 45 sampai 46, Yesus katakan demikian. Ya, usir pedagang itu dan dia katakan, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamuk. Jemaat Tuhan, Yesus jelas menyatakan bahwa rumah Tuhan itu bukanlah tempat sesuka-suka manusia, sembarangan, sembrono, tetapi fokusnya adalah yang dikehendaki Bapa, yang diikuti, yang dijalankan, diimani oleh Yesus, bahwa rumah Tuhan, rumah bait suci itu adalah rumah doa. Namun manusia sering sekali menggunakannya dengan salah kaprah, salah menggunakannya untuk kepentingan dan untuk urusan-urusan duniawi dan pribadi. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17, dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi jelas bahwa di dalam Korintus ini bait Allah tidak bisa dipakai untuk kesewenang-wenangan kepentingan manusia. Bait Allah di mana Roh Allah berdiam, dan di sana Allah akan bekerja mendatangkan kebaikan dan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan di sanalah kekudusan Allah dijaga dengan baik.
Nah jemaat Tuhan, sering sekali kita meremehkan bait suci, bait Allah. Bait di mana Allah bekerja, bait di mana Roh Allah menuntun hidup umatnya, dan bait di mana kekudusan Allah hadir di dalamnya. Dan Yesus jelas katakan bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Jadi kita pribadi-pribadi ini bukan hanya gedungnya, tetapi pribadi kita adalah bait Allah. Kalau bait Allah, gedung, dikunjungi oleh orang banyak yang sifatnya permanen ataupun berupa gedung yang tidak bisa bergerak. Tetapi Yesus mengubah konsep bahwa bait Allah itu adalah benda hidup, makhluk hidup, yaitu pengikut-pengikutnya kamu dan saya. Namun sering sekali kita terlena dengan keasikan dunia kita. Kita terlena dengan dunia kita sehingga bait Allah itu tidak ada kuasa Roh Kudusnya. Tuhan mengajarkan kita bahwa bait Allah adalah kita. Berarti kita kemanapun, dimanapun, apapun yang kita lakukan, kita perlu sadari bahwa kita adalah bait Allah. Jadi bergerak kemana-mana, menunjukkan identitas bahwa kita adalah bait Allah yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Disebut rumah doa. Nah jemaat Tuhan, sering sekali kita juga menganggap remeh dengan bait Allah ini. Kita sering mengotori bait Allah dengan keinginan kita sendiri. Hidup sembarangan, tanpa dipimpin Roh Tuhan. Hidup suka-suka, tanpa dipimpin Tuhan. Padahal kita adalah bait Allah, tempat Roh Tuhan bekerja, tempat di mana untuk berdoa. Dan hal yang kecil yang kita sembarangkan di dalam bait Allah, di dalam tubuh kita. Contohnya, mungkin kita anggap merokok adalah hal yang biasa. Itu kan biasa. Apakah itu tempat berdoa ketika merokok pada waktu merokok? Apakah itu menunjukkan identitas kekudusan Tuhan? Kita renungkan setiap perkataan-perkataan ini. Apakah kita bait Allah dengan kita anggap minum-minum, kan gak mabuk? Betul. Apakah itu identitas sebagai bait Allah yang dipimpin oleh Tuhan, atau bait yang terbalik? Bukan Tuhan yang bekerja. Ketika kita menggosipkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, apakah kita bait Allah yang memberikan semangat spirit, yang meneguhkan orang-orang untuk membangkitkan yang lemah letih lesu? Apakah kita bait Allah ketika kita bermalas-malasan menjalani hidup ini? Bait Allah tempat berdoa, bait Allah tempat Roh Tuhan, Roh Kudus bekerja. Bait Allah di mana Tuhan melindungi, memelihara, berkarya, menciptakan damai, sukacita, memberi kesehatan, dan memberikan orang-orang yang letih lesu bangkit. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci, bait Roh Kudus yang Dia bilang kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sadarkah kamu bahwa bukan milikmu sendiri dirimu itu, tapi milik Tuhan, dan kamu sudah dibayar dengan darahnya yang mahal, ditebus, diselamatkan. Tapi kita tidak menjaganya. Dan dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bait Allah bukan hanya kita datang beribadah di gereja, itu menunjukkan bahwa kita orang Kristen, orang yang percaya, beridentitas sebagai pengikut Kristus. Tapi bait Allah adalah tubuhmu sendiri. Dan dimanapun tubuhmu berada, dirimu berada, jadikanlah Tuhan hadir dan menjadi ibadah yang sejati dan berkenan di hadapan Tuhan. Persembahkan tubuhmu, hidupmu menjadi yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jikalau kami sembarangan terhadap diri kami. Kami sering sekali menganggap bahwa tubuh kami adalah milik kami. Ternyata Allah Yesus mengingatkan kami telah dibayar dengan harga yang mahal. Dibayar lunas dengan darah-Mu. Dan Kau mati berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarlah kami Tuhan untuk merawat, menjaga, memelihara bait Allah ini dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, dengan makanan yang tepat guna untuk diri kami. Dan kami juga mau supaya mempersembahkan